Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Nazlin Nasution, NIM 128151019. Saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Pasca IOD atau Indian Ocean Dipole pada curah hujan di Indonesia yang independen terhadap ENSO atau El Niño Southern Oscillation. Pembimbing saya dalam pengerjaan tugas akhir yaitu Pak Faiz Erfajari SSI MSI dan Pak Dr. Muhammad Rais Abdillah SSI MSC. Pertama dimulai dari pendahuluan bagian latar belakang. IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan salah satu variabilitas iklim global yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Zajer tahun 1999 dan Australia tahun 1999. Pada saat fase positif IOD, maka di wilayah Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan. Sementara pada saat fase negatif IOD, di wilayah Indonesia akan terjadi peningkatan curah hujan. Selain itu pula, pada saat fase positif akan terjadi perkutuban SST di mana ada wilayah barat Samudra Hindia tropis lebih panas dibandingkan wilayah timur. Sementara ketika fase negatif, wilayah SST di bagian timur Samudra Hindia tropis akan menjadi lebih panas dibandingkan wilayah barat. Fenomena IOD dapat diidentifikasi dengan nilai Dipole Mode Index atau DMI, yaitu nilai perbedaan antara SST rata-rata di wilayah barat Samudra Hindia tropis dan juga diselisihkan dengan SST di wilayah tenggara Samudra Hindia tropis. Pada umumnya, curah hujan di Indonesia akan berkorelasi negatif dengan DMI, di mana ini menunjukkan bahwa ketika DMI anomali positif atau ada terjadi fase positif IOD, curah hujan di Indonesia akan mengalami penurunan anomali, sementara pada saat fase negatif akan terjadi peningkatan curah hujan di Indonesia. Berikut ini adalah grafik anomali curah hujan pada saat terjadinya IOD dan waktu setelah IOD. Di sini terlihat bahwa setelah terjadinya IOD, pada gambar yaitu IOD positif, terlihat bahwa pada Maret, April, Mei akan terjadi peningkatan nilai anomali curah hujan berdasarkan penelitian SARI tahun 2020. Pada penelitian SARI juga ditunjukkan bahwa khususnya di wilayah Jawa Barat, pada saat sekitar bulan MAM ada korelasi yang bernilai positif yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang terjadi pasca terjadinya IOD, di mana ketika setelah terjadi IOD positif pada bulan MAM akan cenderung mengalami peningkatan anomali curah hujan. Hubungan sebaliknya juga berlaku pada saat anomali negatif atau fase negatif IOD. Namun penelitian SARI ini tidak menghilangkan pengaruh dari ENSO. Karena itu pada penelitian ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana dampak pasca terjadinya Indian Ocean Dipole pada curah hujan di wilayah Indonesia setelah pengaruh ENSO-nya dihilangkan. Berikutnya yaitu data dan metode. Data yang digunakan yaitu data Dipole Mode Index atau DMI yang merupakan indeks IOD, lalu data Nino 34 yaitu data indeks ENSO. Lalu dataset RA5 akan digunakan untuk mengambil nilai SST atau Sea Surface Temperature. Lalu dataset GPCP akan digunakan untuk mengambil data curah hujan. Dan
dataset NCEP, NCAR Reanalysis Monthly Means digunakan untuk mengambil variabel velocity potensial dan NOAA Interpolated Outgoing Long Wave Radiation digunakan untuk mengambil nilai OLR. Pada penelitian ini, range data yang digunakan yaitu dari tahun 1979 sampai 2020. Berikutnya yaitu metode. Pertama akan dilakukan klasifikasi waktu-waktu terjadinya IOD dan ENSO. Fenomena IOD teridentifikasi apabila terdapat nilai rata-rata DMI pada bulan JJA lebih besar dari 0,5 standar deviasi. Sementara fenomena ENSO teridentifikasi apabila ketika nilai SST berada di atas 0,4 derajat Celcius akan menunjukkan waktu terjadinya El Nino, dan La Nina akan teridentifikasi apabila anomali SST-nya berada di bawah minus 0,4 derajat Celcius. Yang berikutnya setelah diidentifikasi maka akan dicari hubungan antara curah hujan dan juga IOD dengan menggunakan indeks DMI. Korelasi yang digunakan yaitu korelasi Pearson, di mana korelasi Pearson akan menunjukkan hubungan linear dua variabel tersebut. Namun dari sini ini masih ada bias ketika diketahui bahwa curah hujan juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti ENSO. Untuk menghilangkan pengaruh ENSO terhadap korelasi ini maka akan digunakan korelasi parsial, di mana di sini akan dicari seperti apa korelasi curah hujan dan juga ENSO ketika maksudnya hubungan korelasi curah hujan dan juga IOD ketika pengaruh ENSO dihilangkan. Rumus korelasi parsial terlihat seperti pada gambar dengan nilai korelasi menggunakan nilai korelasi Pearson. Selain korelasi, akan dilakukan juga uji signifikansi t-test, di mana nilai T ini akan digunakan untuk menghitung p-value. Pada penelitian ini, signifikansi level yang digunakan yaitu level 95%. Berikutnya yaitu hasil analisis. Pada gambar ditunjukkan time series index yang digunakan untuk identifikasi IOD yaitu indeks DMI, dan di bawahnya yaitu indeks Nino 34 yang digunakan untuk identifikasi waktu-waktu ENSO. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat bahwa IOD sebagian waktunya terjadi berbarengan dengan terjadinya waktu ENSO pada saat fase yang sama, di mana ketika IOD positif ada terdapat waktu-waktu di mana terjadi El Nino yang ditandai dengan waktu yang bercetak tebal. Begitu pula dengan fase negatifnya, di mana sebagian waktu IOD negatif terjadi pada saat kejadian La Nina sedang berlangsung. Berikutnya yaitu evolusi indeks. Pada kedua grafik ini tunjukkan bahwa garis warna abu-abu yaitu indeks masing-masing fenomena ketika waktu fenomena terjadi, yaitu di mana pada gambar di atas yaitu garis abu-abu menunjukkan time series indeks IOD ketika waktu IOD terjadi, dan juga begitu juga pada grafik ENSO. Garis merah menunjukkan rata-rata ketika indeks ketika terjadi fenomena fase positif, dan untuk warna biru menunjukkan rata-rata nilai DMI untuk fase negatif. Dari evolusi temporal IOD ini ditunjukkan bahwa anomali indeks IOD muncul di bulan JJA dan mencapai puncaknya di bulan-bulan SON. Sementara untuk ENSO, anomali indeks Nino 34 muncul di bulan JJA dan mencapai puncaknya di bulan DJF.
Berikutnya yaitu korelasi DMI-SON dan curah hujan. Dari sini terlihat bahwa ketika pengaruh ENSO belum dihilangkan, sebagian besar wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh IOD. Namun ketika pengaruh ENSO dihilangkan, terlihat dependensi terhadap ENSO yang besar, di mana wilayah yang terpengaruhi jauh lebih kecil. Terlihat pada saat pengaruh ENSO dihilangkan, IOD cenderung mempengaruhi wilayah bagian barat Indonesia. Sementara pada pasca IOD di waktu-waktu DJF dan MAM muncul nilai korelasi positif, di mana berarti setelah terjadi fase IOD positif akan muncul pola peningkatan curah hujan. Dengan kondisi sebaliknya berlaku pada fase negatif. Setelah pengaruh ENSO dihilangkan, terutama di bulan MAM, terlihat ada perbedaan pola anomali curah hujan di wilayah Jawa dan juga di wilayah timur Indonesia. Terlihat ketika pengaruh ENSO dihilangkan, wilayah bagian barat Indonesia yang terpengaruh berkurang. Namun ketika untuk wilayah timur Indonesia, ketika pengaruh ENSO dihilangkan, wilayah yang terpengaruhi menjadi lebih besar. Dan juga nilai anomali CA positifnya meningkat. Berikutnya yaitu pada saat korelasi DMI-SON dengan SST. Pada saat terjadinya IOD, yaitu pada saat lag 0, ditunjukkan adanya dependensi terhadap ENSO pada saat pola SST waktu IOD terjadi. Dari gambar terlihat bahwa pada saat lag 0, nilai anomalinya menurun. Ini menunjukkan bahwa pada saat terjadinya IOD positif, ketika ENSO dihilangkan, penurunan SST di sekitar wilayah barat Indonesia akan berkurang. Dan berarti juga pada saat pengaruh ENSO dihilangkan, akan lebih banyak penguapan terjadi di wilayah barat Indonesia dibandingkan ketika pengaruh ENSO belum dihilangkan. Pasca IOD juga menunjukkan dependensi terhadap ENSO yang besar, di mana ketika di bulan DJF, saat sebelum pengaruh ENSO dihilangkan, ada pola pemanasan di sekitar wilayah barat Indonesia. Ketika pengaruh ENSO dihilangkan, wilayah yang terpengaruhi berkurang. Dan pada bulan MAM terlihat perbedaan sebelum dan setelah ENSO dihilangkan pengaruhnya. Terlihat bahwa anomali SST tanpa ENSO itu lebih lemah dan juga lebih terbatas wilayah cakupannya. Dan berikutnya dilihat bagaimana pola OLR-nya terjadi pada saat IOD dan juga pasca IOD. Ketika pengaruh ENSO dihilangkan, pada waktu dimulai dari SON dan DJF, anomali OLR positifnya berkurang. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi IOD positif, maka akan muncul tutupan awan yang lebih banyak. Tutupan awan yang lebih banyak ini akan menghalangi radiasi matahari, sehingga ketika pengaruh ENSO dihilangkan, radiasi matahari di permukaan akan menjadi lebih lemah. Akibatnya, pemanasan SST akan yang lebih lemah akibat kurangnya radiasi yang masuk, sehingga penguapan di wilayah SST di sekitar wilayah barat Indonesia akan menjadi lebih lemah. Karena itu, peningkatan hujannya juga akan menjadi lebih lemah. Lalu bagaimana dengan peningkatan hujan di Indonesia Timur? Melalui nilai analisis korelasi dengan variabel velocity potensial di ketinggian 850 hektopaskal, terlihat bahwa setelah pengaruh ENSO dihilangkan menggunakan korelasi parsial, pada saat bulan MAM muncul pusat konvergensi di atas wilayah Indonesia di bagian timur.
Karena konvergensi juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas konvektif, ini diduga menjadi penyebab munculnya peningkatan curah hujan, karena aktivitas konvektif akan meningkatkan pertumbuhan awan yang juga akan mempengaruhi pola curah hujannya. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, saat efek ENSO dihilangkan, dampak curah hujan pasca IOD di Jawa masih meningkat secara signifikan. Namun, magnitudonya berkurang dengan rentang korelasi yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu 0,2 sampai 0,4 di wilayah tersebut. Sementara di bagian timur Indonesia, ketika ENSO dihilangkan, magnitudo peningkatan curah hujannya meningkat semakin besar, dengan rentang korelasinya juga ditunjukkan 0,2 sampai 0,6. Dan dari hasil analisis variabel yang terkait curah hujan, yaitu pemanasan SST dan juga dilihat dari pola OLR-nya, tampak bahwa curah hujan di Jawa itu berkurang diakibatkan karena pemanasan SST-nya yang lebih lemah ketika ENSO dihilangkan. Akibat ENSO dihilangkan, pemanasan yang lebih sedikit akan menyebabkan tutupan awan yang lebih sedikit, sehingga akibatnya pada saat ENSO dihilangkan, radiasi matahari yang masuk akan berkurang. Yang ketiga yaitu di bagian Indonesia Timur, peningkatan hujan di wilayah tersebut diakibatkan oleh munculnya pusat konvergensi skala besar di atas wilayah tersebut ketika pengaruh ENSO telah dihilangkan. Sekian pemaparan tugas akhir saya ucapkan terima kasih.